Halo teman-teman, hari ini aku mau ke pantai untuk mencari seafood sekalian spill beberapa hewan laut unik. Dan hasilnya akan aku masak untuk lauk makan malam. Yuk ikut aku. Aku udah di pantai nih, karena surutnya cukup jauh, kita dapat melihat bintang laut biru ini. Tapi bintang laut nggak dimakan ya, dagingnya juga nggak ada, jadi langsung kita lepas lagi. Nah, kalau kerang ini enak banget kalau diolah, jadi langsung kita masukkan ke dalam ember. Awalnya aku kira ini tali sepatu atau semacamnya, tapi ternyata pas aku angkat ini terlihat seperti cacing atau lintah laut. Panjangnya juga 2 meter lebih. Kita taruh lagi ya. Selain itu juga di sini banyak bulu babi dan hewan lain yang bentuknya unik seperti ini. Selain aku, ada beberapa bocil yang mencari seafood juga. Si bocil nemuin ikan buntal yang cukup besar. Wah, lihat nih, unyu banget kan ikan buntal kalau lagi terancam. Ikan buntal bisa bertahan lama loh walaupun tanpa air. Pas dilepas langsung bersembunyi di balik karang. Di sini banyak jenis terumbu karang yang unik, yang fobia pasti langsung pangling liatnya. Tapi memang seunik itu. Tentunya terumbu karang ini bisa terus tumbuh dan membesar. Ada juga yang mirip otak, apalagi tanaman laut. Banyak jenisnya. Ini salah satu contohnya teman-teman. Jenis karang ini juga bisa diolah, jadi aku langsung masukkan ke dalam ember. Selain itu juga ada yang ukurannya lebih kecil. Ukurannya memang segini teman-teman. Bisa dibuat kalung juga. Kalau lagi surut gini, hampir semua permukaan karang terlihat seperti ini. Nggak jarang juga aku menemukan kerang. Wah, yang ini ukurannya lumayan besar, teman-teman. Ada banyak jenis karang yang menyerupai tumbuhan laut. Biasanya kalau airnya jernih, terdapat banyak jenis bintang laut dan berbagai macam hewan laut lainnya. Wah, yang ini ukurannya cukup besar dan biasanya berkelompok dalam satu tempat. Kita lepaskan di tempat semula ya. Ini adalah jenis hewan laut yang sering mengambil cangkang kerang lain. Ini bukan cangkang asli kelomang ini. Banyak jenis ikan hias yang cantik dan terumbu karang yang warnanya cantik juga. Lihat nih teman-teman, pernah lihat nggak karang berwarna ungu? Selain karang ungu, ada juga yang berwarna hijau muda. Ini masih satu jenis dengan yang tadi. Aku menemukan kerang lagi, dan yang ini juga bisa dimakan. Cangkangnya licin dan bercorak seperti keramik. Mungkin di daerah teman-teman jarang banget yang pantainya bisa sesurut ini. Nggak nyangka aku juga menemukan bintang laut berkaki 7. Jarang-jarang loh kita nemuin bintang laut jenis ini kalau pantainya nggak surut jauh. Nah, ini juga jenis ikan buntal, teman-teman. Kalau ini sejenis tumbuhan laut, tapi karena tidak terkena air jadi lepek gini. Mungkin teman-teman jarang banget yang pernah lihat ini, dan baru pertama melihat di feed ini. Nah, ini adalah kelinci laut. Di laut juga ada kelinci loh, walaupun gak mirip kelinci. Teksturnya lunak dan berjalan seperti siput. Aku nemuin sotong, teman-teman. Harus benar-benar jeli nih, karena bentuknya seperti karang. Ukuran sotong bisa mencapai beberapa kilo dalam satu ekor. Karena rawan kabur, jadi teman aku yang nangkepin. Lihat nih sotongnya, gemoy banget kan? Dan gak ada perlawanan kalau sudah ditangkap. Langsung kita masukkan ke dalam ember. Aku sempat kaget juga karena ada yang berkilau. Ini apa ya teman-teman? Bentuknya seperti batu akik. Karena aku baru lihat, jadi kita taruh lagi ya. Ini adalah salah satu bagian tercantik pantai ini, karena di berbagai sisi ada sejenis kolam-kolam kecil. Sulit banget kalau nangkepin ikan pakai tangan kosong, nggak seperti kepiting. Tinggal dicapit gini aja langsung dapat, karena kepiting nggak sering kabur kalau ditangkap. Ini bukan ular laut ya teman-teman, melainkan belut atau sidat laut. Ukurannya bisa gede banget loh. Di sini ada beberapa jenis bintang laut, ada yang coklat seperti ini, dan ini adalah ukuran maksimalnya. Beda dengan bintang laut jenis ini yang ukurannya rata-rata bisa cukup besar. Kalau terumbu karang seperti ini jangan sampai diinjak ya, usahakan cari jalan lain agar karangnya nggak rusak. Lihat teman-teman, ada anak udang mantis yang terdampar. Pas diganggu ternyata masih hidup dan langsung kabur dong. Masih banyak hewan laut unik yang belum sempat aku review, karena di laut ada beragam jenis hewan laut yang hanya terdapat di wilayah-wilayah tertentu. Oh iya, lokasi pantai ini nggak jauh dari rumah aku ya, yaitu di Dusun Pulur, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Setiap bulan Juli dan Agustus bisa surut sampai sejauh ini. Yuk kita olah hasil hari ini. Aku ambil secukupnya aja untuk lauk satu piring. Pertama, kita rebus dulu kerangnya biar gampang ambil isinya. Kalau sudah mendidih, kerangnya akan terbuka sendiri. Isinya juga ada bermacam-macam tergantung jenisnya. Kemudian setelah digoreng, aku siapkan bumbunya. Kali ini aku akan buat sambal goreng. Bahannya sederhana aja ya. Kemudian kita tumis dulu sebentar dan tambahkan beberapa bumbu lagi seperti garam, terasi, dan penyedap rasa. Yeay, olahan seafood sederhana udah jadi nih dan siap untuk dijadikan lauk.
Karena seafoodnya fresh, pasti rasanya juga manis dan gurih. Banyak banget teman-teman yang suka konten di pantai, karena banyak yang nggak tahu dan penasaran melihat hewan-hewan laut unik dan tentunya jarang ditemukan. Apalagi kalau rumahnya jauh dari pesisir pantai. Gak semua pantai loh terdapat hewan-hewan laut unik. Hanya pantai yang memiliki terumbu karang yang biasanya terdapat banyak biota laut. Air laut surut juga tidak semua tempat, hanya di tempat-tempat tertentu yang pesisir pantainya relatif dangkal dan berkarang. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku memetik beberapa buah liar yang sudah mulai langka. Kemudian akan aku review satu persatu. Yuk ikut aku. Pertama, aku memetik buah pandan laut. Pohonnya lumayan tinggi dan sekilas buahnya mirip nanas. Teman-teman ada yang pernah lihat buah ini nggak? Biasanya buah ini hanya terdapat di pesisir pantai atau di sekitaran muara sungai. Tim aku langsung petik buahnya. Wah, unik banget kan? Sebelum lanjut, aku mau nyemilin solafam dari Lemonilo. Ini terbuat dari keripik kentang asli. Aku bawa varian rasa stik dan rumput laut. Rasanya enak banget, seperti keripik kentang buatan ibu di rumah. Kalau pengen nyemil, aku selalu bawa keripik kentang solafam ini karena memang seenak itu. Dan yang aku suka, solafam ini nggak pakai micin loh. Teman-teman bisa beli di Indomaret ya. Lanjut petik buah kundur. Ini masih sejenis labu air teman-teman. Uniknya buah ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan walaupun pohonnya sudah mengering. Dan kulitnya tetap hijau dan fresh. Ada juga yang menyebutnya labu putih karena memang berwarna putih. Sebenarnya warna dasar labu ini berwarna hijau. Yang berwarna putih adalah lapisan kulitnya. Akan hilang kalau digosok atau dicuci. Kita petik dua aja ya. Selanjutnya petik buah bur. Aku nggak tahu fungsi buah ini, tapi yang pasti buahnya sangat unik. Hayo teman-teman pasti sering lihat buah ini. Kalau mateng buahnya berwarna merah dan terbelah seperti ini. Bijinya berwarna hitam. Teman aku langsung petik buahnya. Kalau menurut aku ini mirip bunga pemakan serangga, apalagi kalau buahnya udah kebuka seperti ini. Selanjutnya petik asam londo. Ini sudah termasuk langka di daerahku karena nggak tumbuh di semua tempat. Buahnya mirip asam, tapi kalau matang buahnya berwarna merah dan terlihat isinya berwarna putih. Teman-teman ada yang pernah lihat buah ini nggak? Di daerah teman-teman ini namanya buah apa? Biasanya pohon asam londo tumbuh di daerah kering dan berbuah sekali atau dua kali dalam setahun. Wah, unik banget kan? Nanti kita cicip ya seperti apa rasanya. Wah, ini dia buah unik hari ini. Langsung aja aku review satu persatu. Dimulai dari pandan laut. Buah ini sekilas mirip nanas tapi keras banget. Cara makannya dicabut dulu seperti ini, kemudian bagian ujung belakangnya kita iris sedikit aja. Kalau sudah tinggal digigit, kemudian dihisap bagian ujungnya. Rasanya agak manis dan ada aroma-aroma pandan. Tapi jujur aku nggak suka. Ini emang nggak worth it sih. Ada yang pernah coba nggak? Selanjutnya buah kundur. Ini nggak akan aku makan sekarang karena cara makannya harus diolah dengan cara-cara tertentu. Aku cuma mau ngeliatin teman-teman yang mungkin belum pernah lihat buah ini. Isinya memang mirip labu air dan bijinya juga mirip. Tapi ini nggak mungkin dimakan langsung karena bukan sejenis mentimun. Lanjut kita buka buah bur. Aku rasa ini masih terlalu muda karena ukurannya masih kecil gini. Kulitnya juga masih lunak jadi sudah pasti biji-bijinya juga kecil gini. Aku nggak tahu fungsinya. Tapi di daerahku pohon ini tumbuh di berbagai tempat. Sayang banget buah seunik ini nggak bisa dimakan. Padahal dalam satu pohon buahnya bisa banyak banget. Biji buah ini ada 3 lapisan. Yang terluar berwarna hitam doff, kemudian lapisan kedua berwarna coklat, dan lapisan terakhir berwarna hitam mengkilat. Isinya berwarna putih dan kalau sudah tua banget teksturnya seperti tepung. Nah, terakhir aku mau nyicipin asam londo. Isinya berwarna putih dan bijinya berwarna hitam. Buah ini benar-benar unik. Teksturnya kering dan seperti gabus dan ada sedikit rasa manis. Kalau para bocil pasti suka dengan rasanya. Tapi kalau aku pribadi kurang suka ya, karena rasanya kebanyakan hambar. Gimana teman-teman? Next petik buah apa lagi? Udah dulu ya. Dadah!